jadi Koppen itu melakukan pengamatan suhu dan hujan rata-rata, kemudian dibandingkan dengan pertumbuhan tanaman. Ya, bagaimana vegetasi itu tumbuh di suatu wilayah. Nah, karena asumsi yang digunakan Koppen adalah vegetasi yang hidup secara alami mampu menggambarkan iklim tempat hidupnya. Ya, jadi vegetasi yang hidup secara alami itu mampu menggambarkan iklim tempat hidup dari vegetasi tersebut. Nah, sehingga kalau kita perhatikan batas-batas klasifikasi yang dibuat oleh Koppen itu sangat terkait dengan batas-batas penyebaran vegetasi tadi. Koppen membuat misalkan wilayah tropis atau wilayah tertentu gitu ya, nanti jenis kelasnya tertentu. Maka kalau kita bandingkan dengan vegetasi yang hidup itu sangat jelas batas bahwa wilayah dengan batas vegetasi tertentu itu memiliki kondisi iklim tertentu. Ya, berbeda dengan klasifikasi iklim secara genetik atau generik tadi. Pada saat kita berbicara dari 23,5 derajat lintang selatan sampai dengan 23,5 derajat lintang utara, di mana wilayah tersebut kita sebut sebagai wilayah tropis, maka di dalamnya itu akan terdapat berbagai jenis vegetasi yang bisa tumbuh di sana. Karena yang digunakan sebagai pembatas adalah kondisi lintang. Ya, Pegunungan Jayawijaya itu termasuk wilayah tropis. Sedangkan kondisi iklimnya tentu berbeda. Nah, oleh Koppen itu dicoba untuk dibuat lebih spesifik dengan cara membandingkan bagaimana sebenarnya unsur-unsur iklim di wilayah tersebut, kemudian dibandingkan dengan pertumbuhan. Ya, sehingga batas-batas klasifikasi iklim Koppen itu sangat terkait dengan batas-batas penyebaran vegetasi. Nah, kemudian untuk memudahkan, Koppen kemudian membuat aturan bagaimana cara membuat klasifikasi. Didapatkanlah klasifikasi yang dibuat oleh Koppen itu menggunakan 4 huruf. Ya, jadi yang huruf pertama itu umumnya merupakan huruf kapital yang menyatakan tipe iklimnya bagaimana. Ya. Kemudian huruf kedua itu menyatakan pengaruh dari curah hujan berupa huruf kecil. Nah, kemudian huruf ketiga itu pengaruh dari suhu udara, ya, juga merupakan huruf kecil. Dan kemudian kalau ada sifat-sifat khusus, ya, jadi misalkan huruf pertama, kedua, ketiga itu sama, tetapi ternyata bisa diklasifikasikan kembali menjadi sifat-sifat khususnya, maka diberikanlah huruf keempat, ya, yang juga merupakan huruf kecil. Jadi ada 4 huruf yang digunakan untuk mengidentifikasi klasifikasi oleh Koppen. Jadi huruf pertama yang menyatakan tipe iklim, ya, kemudian pengaruh hujan itu di huruf kedua, pengaruh suhu udara di huruf ketiga, atau sifat-sifat khususnya itu ada di keempat. Nah, apabila Koppen juga mengatakan apabila sampai dengan kombinasi 2 huruf itu sudah cukup mengidentifikasi iklim tersebut, maka cukup digunakan 2 huruf saja. Jadi huruf ketiga, keempat itu kalau sudah sangat spesifik itu baru digunakan. Tapi kalau misalkan hanya 2 huruf itu sudah mampu menghasilkan hasil klasifikasi yang baik, maka cukup akan digunakan 2 huruf tersebut. Nah, kita akan coba lihat klasifikasi yang dibuat oleh Koppen berdasarkan unsur-unsur tadi. Ya. Jadi kalau misalkan kita perhatikan di sini, Koppen membagi tipe iklim menjadi 5 kelas. Ya, jadi ini yang berdasarkan huruf pertama tadi. Jadi, ya, ada yang disebut dengan iklim hujan tropis. Nah, ini diberi huruf A. Nah, ini mungkin harusnya huruf kapital, ya, A. Gitu ya. Nah, cirinya apa? Nah, iklim hujan tropis itu suhu bulan terdingin itu lebih besar dari 18 derajat Celcius. Jadi suhu bulan terdingin, kalau misalkan Anda memiliki data suhu selama 12 bulan, ya, kemudian Anda cari suhu terendah bulanannya. Kalau misalkan suhu terendah bulanannya itu lebih besar dari 18 derajat Celcius, maka kategorinya adalah A. Ya, maka disebut sebagai wilayah tersebut adalah iklim hujan tropis. Nah, kemudian kalau yang B itu adalah kalau misalkan Anda memiliki data evaporasi dan presipitasi. Jadi kalau evaporasi dalam 1 tahun gitu ya, itu lebih tinggi daripada presipitasi dibandingkan dengan curah hujan. Jadi Anda memiliki data penguapan
data penguapannya itu lebih tinggi dari data curah hujan, maka kategorinya adalah B. Ya, jadi dia termasuk kategori B. Misalkan di wilayah misalkan di wilayah NTT, Nusa Tenggara Timur, gitu ya, Kupang, gitu ya, atau mungkin wilayah-wilayah sekitar NTT tadi. Nah, itu kalau kita hitung berdasarkan data misalkan evaporasi dengan presipitasi, evaporasi misalkan sekitar 5 mm per hari, kalau misalkan 1 tahun itu kan sekitar 1.800 ya, mm per tahun. Kan 5 dikali 12 kali 5 kali 30 kali 12 ya. Maka sekitar 1.800 mm per tahun. Nah, curah hujan itu misalkan 1.500 mm per tahun. Jadi kalau dibandingkan evaporasi itu lebih tinggi daripada presipitasi. Maka wilayah tersebut dikatakan sebagai iklim kering. Ya, itu sebagai kategori. Nah, kemudian kalau misalkan kita lihat dari suhu Bali, kalau tadi suhu bulan terdingin artinya suhu bulan rendah itu adalah lebih dari 18 derajat Celcius. Tetapi kalau misalkan kita lihat, oh ternyata suhu bulan terendahnya kurang dari 18 derajat Celcius, yaitu berkisar antara -3 sampai dengan 18 derajat Celcius. Dan suhu tertingginya itu masih lebih tinggi dari 10 derajat Celcius. Jadi kalau misalkan suhu terendahnya kurang dari 18, tapi suhu tertingginya masih lebih tinggi dari 10 derajat Celcius, maka dia dikatakan sebagai iklim hujan temperat ringan, ya, atau C. Jadi angkanya itu adalah, kalau Anda perhatikan di sini ada 18, -3, kemudian 10, 3 angka itu. Ya. Nah, kalau misalkan ternyata bulan terdinginnya, tadi suhu terendahnya ternyata kurang dari -3. Kalau tadi kan antara -3 dan 18, ya. Tapi sekarang kurang dari -3. Nah, suhu yang paling tinggi itu ternyata lebih dari 10. Nah, maka dia menjadi iklim hutan bersalju. Ya, dia termasuk kategori D. Nah, tetapi kalau suhu tertingginya kurang dari 10, maka disebut sebagai iklim kutub. Ya, jadi suhu tertingginya 10. Ya, mudah-mudahan ini bisa dipahami ya. Jadi Anda perhatikan aja suhu tertinggi dan suhu terendah. Kalau suhu terendahnya lebih dari 18, berarti A. Nah, kecuali yang B itu adalah evaporasi dan presipitasi. Kalau evaporasi lebih tinggi daripada presipitasi, maka dia termasuk kategori. Tetapi kalau suhu terendahnya kurang dari 18, tapi suhu tertingginya masih lebih dari 10, ya, maka dia termasuk kategori C. Tapi kalau misalkan suhu terendahnya kurang dari -3, tapi suhu tertingginya masih di atas 10, itu masih cukup luas, cukup lebar gitu ya rentangnya. Kurang dari -3 suhu terendahnya, suhu tertingginya lebih dari 10, maka dia termasuk kategori hutan bersalju atau D. Tapi kalau suhu tertinggi saja kurang dari 10, maka dia sudah termasuk kategori iklim kutub. Ini untuk menentukan huruf pertama, ya. Jadi kategori tipe iklim A, B, C, D, dan E. Nah, kemudian kalau yang kedua, ya, huruf kedua misalkan, kalau misalkan curah hujannya selalu di atas 60 per bulan, maka dia akan menjadi F. Ya, jadi ada AF, daerah tropis yang curah hujannya lebih dari 60. Ya. Tetapi kalau misalkan bulan-bulan kering, di mana suhu terendah itu jatuh pada musim panas, ya, musim panas, maka dia disebut dengan AS. S itu summer. Ya. Jadi bulan terpanas summer. Kalau misalkan dia secara vegetasi itu dia semi arid, gitu ya, daerah semi arid, maka S-nya itu menjadi S kapital, ya, semi arid. Tapi kalau misalkan bulan-bulan kering tadi jatuh pada musim winter, W, ya, musim winter artinya bulan musim winter itu kan nanti bisa dihitung ya winternya kapan pada bulan dingin, maka dia akan menjadi W. Bisa jadi dia tropis, ya, kemudian bulan-bulan kering jatuh pada musim dingin, jadi AW. Ya. Nah, kemudian ada juga yang padang pasir, misalnya dia lokasi di daerah tropis, ya, kategorinya, tetapi dia berada di daerah arid, ya, daerah padang pasir, jadi AW dan seterusnya. Nah, kemudian ada juga khusus untuk kelompok A, jadi daerah yang tropis tadi, di mana suhu terendah lebih dari 18, gitu ya. Musim kemaraunya pendek, curah hujannya tinggi, ya, sehingga tanah menjadi lembab untuk hutan hujan tropis. Nah, dia dikatakan sebagai AF. Nah, kemudian untuk yang tadi, yang E, kalau misalkan Anda ingat tadi yang E itu kan di mana suhu tertinggi kurang dari 10. Ya, suhu tertinggi kurang dari 10.
Nah, kalau suhu tertinggi kurang dari 10 dia termasuk kategori E. E itu dibagi menjadi 2. Kalau misalkan daerahnya merupakan daerah yang selalu tertutup es, maka dia menjadi EF. Ya, tapi kalau misalkan daerah itu adalah daerah tundra, gitu ya, jadi ada tanaman, masih ada vegetasi, gitu ya, di sana, maka dia menjadi daerah ET. Nah, itu kira-kira pembagian. Jadi kalau misalkan kita gabungkan keduanya, bisa jadi menjadi seperti ini. Jadi untuk wilayah A itu bisa jadi dia menjadi AF, AW, dan AM. Ya, kelasnya. Jadi Anda lihat ya, AF itu berarti A, kemudian selalu basah dengan curah hujan yang lebih dari 60 mm per bulan. A-nya itu adalah suhu bulan tertingginya selalu lebih tinggi dari 18 derajat Celcius. Nah, kemudian bisa juga AW. Ya, nanti Anda cari. Jadi ini A tapi musim keringnya jatuh pada winter. Kemudian AM tadi A tapi curah hujan musim kemarauannya pendek. Ya. Kemudian dia curah hujannya cukup tinggi sehingga dia selalu soil water content-nya atau SWC-nya selalu tinggi. Jadi kelembaban tanahnya akan terus. B, nah ini bisa di daerah stepa, gitu ya, atau di daerah tundra, daerah nanti dilihat ya, ini itu adalah daerah-daerah kering. Yang B di mana evaporasi lebih tinggi daripada curah hujan. Nah, kemudian iklim hujan temperat ringan tadi, kalau misalkan ternyata suhu tertinggi masih di atas berapa tadi 10 gitu ya, tapi suhu terendahnya itu antara -3 dan 18. Ya, dari C. Nah, kalau D ini suhu terendahnya kurang dari -3, tapi suhu tertinggi masih di atas 10. Ya. Nah, kalau iklim kutub seperti tadi, suhu tertingginya kurang dari 10. Nah, ini kira-kira kategori atau pengklasan oleh Köppen. Nah, jadi kalau misalkan penentuan kelas Köppen itu sebenarnya bisa juga digunakan garis seperti ini untuk memudahkan. Jadi kalau curah hujan bulanannya lebih tinggi dari 60, maka dia semua pasti AF. Ya, untuk yang kelas A ya. Jadi kalau misalnya curah hujan berada di atas 60 mm per bulan, ya, dari Januari sampai dengan Desember itu semua di atas 60, maka dia pasti kelasnya AF. Ya, tapi kalau misalkan curah hujan bulanannya rata-ratanya kurang dari 60, jadi dari curah hujan tadi ada yang kurang dari 60. Nah, kemudian dilihat berapa curah hujan rata-rata tahunannya. Ya. Jadi kalau misalkan curah hujan rata tahunannya mungkin ada di sini gitu ya, kemudian di sini 1000, maka dia menjadi AW. Tapi kalau lebih dari 2500 dia akan bisa menjadi A. Ya, jadi inilah pembahasan untuk kelas A. Tadi yang di daerah tropis. Jadi ini kira-kira penentuannya. Jadi lihat curah hujan bulan terkering jika sama dengan 60 maka dia AF. Tapi kurang dari 60, maka lihat rata-rata curah hujan tahunan, kemudian lihat skema. Ya. Jadi perhatikan data, ada garis tadi antara 1060 dan 2500 nol. Nah, kemudian tentukan titik koordinat, maka Anda akan menentukan di mana lokasi apakah dia termasuk kategori nanti dia AW ya atau AM, tergantung dari di mana titik lokasi atau titik data tersebut itu tercapai. Nah, kemudian untuk kelas C dan D, ini dilihat. Jadi kalau misalkan di antara wilayah tersebut semua curah hujannya di atas 30, maka dia menjadi CF. Ya, kalau D menjadi DF. Ya. Tetapi kalau dia di wilayah winter, maka menjadi CW ya atau DW. Kalau di summer jadi CS. Ya. Nah, ini untuk memudahkan. Jadi penentuan kelas ini didasarkan atas rata-rata. Misalkan batas curah hujan bulan terkering harus lebih besar dari 30, maka dia akan menjadi CF. Tapi kalau kurang dari atau sama dengan 30, maka dilihat lagi apakah dia jatuh di bulan winter atau summer. Ya, kalau winter di CW atau DW, kalau summer maka di CS. Jadi wilayah D itu di mana curah hujan itu sehingga hampir tidak ada akan DS. Ya, karena musim hujannya terjadi pada musim panas. Ya, sehingga musim kering DS atau di musim summer tidak mungkin tercapai ya untuk wilayah D. Nah, ini kira-kira resume klasifikasi Köppen ya, mungkin nanti bisa dilihat dan dibaca kembali ya, kapan dia F, M, kemudian kapan menjadi S dan W seperti tadi penjelasannya.
kemudian dari kategori untuk huruf ketiga, tapi yang tadi kita bahas hanya huruf pertama dan kedua, bisa jadi AF, AM, AW, ya, C misalkan CS, CW atau D, ya, DF dan seterusnya. Ya, nanti kita lihat. Nah, penentuan Koppen sebagai contoh ini diberikan data. Jadi kalau saya memiliki data ini adalah data di wilayah Pacitan, Jawa Timur, dan kemudian inilah di daerah London, ya, London ya. Jadi diberikan dua data, suhu dan curah hujan. Nah, kemudian Anda diminta untuk menentukan misalkan penentuan kelas Koppen. Nah, pertama kita perlu lihat untuk penentuan kelas Koppen itulah suhu. Ya, apakah suhu tertinggi, suhu terendah itu lebih atau kurang dari 18. Nah, untuk daerah Pacitan ini, kalau Anda perhatikan di sini suhunya 26,7, 26,3 dan seterusnya. Kemudian Anda lihat 27,2. Nah, suhu terendahnya itu adalah 24,4. Nah, sesuai dengan kriteria tadi, jika suhu terendah itu masih lebih besar dari 18 derajat Celcius, maka dia termasuk kategori A. Ya. Jadi dari sini kita dapatkan maka suhu terendahnya lebih dari 18 derajat Celcius, maka kelasnya adalah kelas A. Ya, saya kira sampai sini jelas ya. Nah, kemudian curah hujan dilihat. Jadi curah hujannya dilihat di sini, curah hujan terendahnya nilainya 22, berarti kurang dari 60. Ya. Jadi curah hujannya itu kurang dari 60. Ya, kemudian dilihat dari curah hujan tahunannya itu sekitar 2160. Nah, kemudian gunakan tadi yang grafik gambar tadi ya, yang ada 60 0, kemudian 2500 0 ya. Dilihat di situ, kemudian diplotkan, nah, ternyata masuk dalam M. Jadi kalau misalnya A itu kan ada AF, AS ya, dan AM. Sehingga dia masuk kategori A dan M, jadi AM. Itu kira-kira cara membuat klasifikasi. Ya. Jadi untuk daerah Pacitan, Jawa Timur ini, kelasnya menurut Koppen adalah AM. Bagaimana kemudian New London? Ya, jadi kelasnya A. Nah, kemudian New London dilihat di sini. Kalau kita lihat kategori di sini ada -7, -6 dan seterusnya. Kemudian ada 21 dan seterusnya. Nah, suhu terendah itu -8,1. Jadi suhu terendahnya ini kurang dari -3. Ya, jadi sedangkan suhu tertingginya 22,8. Lebih besar dari 10. Ya, itu kategorinya kan antara -3,18 kurang dari -3 suhu terendahnya. Tapi suhu tertingginya masih lebih tinggi dari 10 derajat Celcius. Jadi suhu terendahnya kurang dari -3, suhu tertingginya masih lebih tinggi dari 10 derajat Celcius. Maka kategorinya adalah D. Nah, kemudian dilihat kembali lokasinya di lintang utara, ya, di daerah subtropis, ya, di daerah lintang utara. Karena dia di lintang utara, maka musim panas itu berada Maret, April, Mei, Juni. Ya, jadi kalau misalkan Anda lihat gerak matahari itu kan pada saat matahari di utara ekuator itu kan Maret, April, Mei, Juni. Ya. Nah, sehingga kalau kita perhatikan sekarang di sini curah hujan rendah atau musim-musim kering itu terjadi di bulan Januari. Ya. Jadi curah hujan yang kurang itu terjadi di bulan Januari. Nah, sedangkan musim panasnya itu terjadi di bulan Juni. Artinya karena dia berada di lintang utara, maka Januari ini termasuk dalam winter. Ya, bukan summer. Jadi dia di musim-musim winter. Ya, jadi curah hujan rendahnya atau keringnya di winter karena dia di lintang utara. Nah, sehingga dia menjadi subkelasnya adalah W, winter. Nah, ya, digabungkan itu menjadi DW. Ya, itu kira-kira cara mengklasifikasinya. Ya. Jadi dilihat dari suhunya itu berada di kategori mana, kemudian baru dilihat curah hujannya kemudian di kategori mana. Setelah dihasilkan, keduanya baru digabungkan.